اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا عليه. السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi tahirin wa azwajit tahirati ummahatil mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Rabbi yassir wa la tu'ansir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana.
bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrah wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Kitab Jami' As-Saghir, hadis nomor 4644, terdapat dalam Sunan Ibnu Majah, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'u mawatina, 7 tempat. Sab'u mawatina, 7 tempat. La tajuzu fiha salatu, tidak boleh padanya 7 tempat tersebut mengerjakan ibadah salat. Yang tidak diperbolehkan fiha, pada 7 tempat tersebut, as-salatu, mengerjakan ibadah salat. Larangan di sini adalah larangan makruh. Pertama adalah zahiru baitillah, di atap Ka'bah. Zahiru di punggung artinya. Baitillah, rumah Allah, di punggung Ka'bah. Maksudnya di atap Ka'bah. Ketika kita bilang di atap Ka'bah, orang tanya, memang Ka'bah di atap? Ketika memandangkan azan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah ketika Fathul Makkah, beliau naik ke atap Ka'bah. Walaupun atap yang dimaksudkan di sini bukan pakai seng atau genteng, tapi dicor. Di situ hukumnya makruh salat. Kalaulah salat di situ, madhabnya kemana? Nah, kemana madhabnya? Orang salat madhab Ka'bah, dia salat di atas Ka'bah, madhab kemana? Ulama fikih mengatakan menghadap ke sisi di mana di depannya minimal ada dinding ditinggikan 2/3 hasta. Tetap aja dibahas dalam hukum fikih. Hukum salat di atas Ka'bah sah, tapi makruh menghadap ke sisi yang dindingnya terangkat dari permukaan 2/3 hasta. Tapi kalau sekiranya bibir daripada bangunan Ka'bah itu tidak terangkat 2/3 hasta, maka tidak sah solat di atas Ka'bah. Yang kedua, maqbarah, di perkuburan. Di perkuburan. Solat yang dimaksudkan di sini solat selain solat jenazah. Selain solat jenazah, solat duha misalnya, solat fardu. Tapi kalau solat jenazah mesti di atas kubur. Kalau sekiranya kita sudah terlambat datang, kita datang ingin menyolatkan jenazah si fulan, perkiraan kita solatnya setelah zuhur. Pas kita sampai di tempat, jenazah sudah dikuburkan tadi jam 11. Apa yang harus dilakukan? Kita datang ke kuburan si fulan itu, kita solat seperti kita menyolatkan dia. Artinya kita menghadap ke arah Ka'bah, kemudian kita berdiri sesuai dengan posisi
Ketika kita solatkan seperti biasa, kalau laki-laki sejajar kepalanya, kalau perempuan sejajar pinggangnya, solat. Allahu Akbar. Itu tidak makruh. Tapi kalau solat duha di kuburan makruh. Ulama juga membahas makruh kalau kubur itu belum pernah dibongkar. Tapi kalau kita solat di kuburan yang sudah pernah dibongkar, maka hukum solat tidak sah. Kenapa? Enggak tahu. Karena tanah yang ada di atas permukaan kubur itu adalah tanah yang pernah berlumuran dengan najis jenazah sebelumnya. Kan ceritanya kubur yang dibongkar. Berarti yang keluar ke atas itu adalah tanah bekas dengan jenazah sebelumnya. Hancur dengan daging-dagingnya dan darah-darahnya, nanah-nanahnya, sama ulat-ulatnya. Nah, itu tanah yang naik ke permukaan, maka hukumnya tidak sah. Tapi kalau sholat di atas kubur yang belum pernah dibongkar, itu hukumnya sah tapi makruh. Berarti larangan yang ada pada hadis ini adalah larangan makruh. Dan kecuali lagi kita sholat di masjid, masjidnya disediakan di areal perkuburan. Misalnya perkuburan tersebut perkuburan yang sangat jauh dari perkampungan. Kita cari tanah dekat dengan perkampungan, nggak ada. Sistem di situ adalah di sini kampung orang hidup, di sebelah kampung orang mati. Ada daerah antum kayak gitu? Umpamalah kalau ada. Jadi semua orang mati itu pindah ke pulau sebelah. Pergi perahu di situ, dikuburkan di situ. Semuanya yang ada di situ adalah kuburan seluruh masyarakat itu. Di tempat kawasan masyarakat yang hidup tidak satu pun kuburan ditemukan. Nah, ketika kita pergi mengebumikan seseorang, itu pasti tertinggal waktu sholat. Maka dibuatlah di lokasi itu masjid atau musola. Lalu kalau kita sholat di musolanya, tidak makruh dan tidak haram. Tidak makruh apalagi haram. Karena kita bukan sholat di kuburan, tapi kita sholat di masjid, di areal perkuburan, disediakan untuk kepentingan bagi orang yang datang berziarah di situ karena satu dan lain hal. Lalu karena minimnya pengertian mereka, karena ego mengikuti fatwa ulama, memaksakan diri memahami hadis dengan akal yang kecil yang mereka punya, akhirnya mereka enggan sholat di masjid yang di kawasannya ada kubur. Siapa itu? Nah, sudah dibilangin ikuti pemahaman orang cerdas, tapi dia nggak mau juga. Akhirnya dia nggak mau sholat di masjid yang depannya ada kubur. Pergi ke Madinah, ketika sholat di saf bagian kiri, di depan ada kubur Nabi SAW dan kubur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sholat juga di masjid, dalamnya ada kubur. Pergi ke Makkah, para ulama sejarah mengatakan di bawah Masjidil Haram itu ada ratusan kuburan sebelumnya. Berarti orang itu nggak boleh ke Madinah, nggak boleh ke Makkah. Bagi ke Indonesia, banyak di antara masjid-masjid yang di depannya adalah kubur pendirinya, kubur kiai sepuhnya. Akhirnya nggak sholat dia. Nah, akhirnya fatwa dia sendiri dia nggak indahkan. Fatwa dia sendiri dia nggak bisa amalkan. Apa pusing dia? Kemana-mana masih ada kubur, mana caranya nih? Udah mansukh fatwanya. Nah, maka antum lihat di daerah antum keluar tahun lalu di masjid rayanya, siapa yang menguasai?
tapi di depannya ada kubur, santai aja, kayak nggak dengar yang fatwanya. Karena memang fatwa yang nggak jelas itu menyusahkan umat, termasuk yang berfatwa sendiri. Itu penjelasan ulama tentang salat di atas kubur. Bukan ikut penjelasan kita, tapi ikut penjelasan ulama salaf. Kemudian mazbalah, tempat pembuangan sampah. Salat di tempat pembuangan sampah. Misal ini, di tempat pembuangan sampah, sampah dikelola oleh kota misalnya, akan dipisahkan sampah organik dengan non organik. Kemudian dari seluruh kota dan penjuru itu dibawa ke satu tempat. Nah, di tempat itu ada karyawan bekerja untuk mengelola sampah itu. Kemudian di tempat kawasan pengelolaan sampah itu ada musola, tempat sholatnya karyawan. Hukum sholat musola itu? Hah? Hukumnya? Makruh? Sah? Tidak makruh? Tidak makruh. Kita bukan sholat di tempat sampah, tapi sholat di musola yang didirikan di dekat pembuangan sampah. Nggak makruh. Kita nggak kena sampah. Kita bukan sholat tempat yang kotor. Tidak boleh baca Quran di dekat yang kotor. Sholat kan bagian daripada tilawatul Al-Quran. Nabi bantah. Nabi SAW membaca Al-Quran dan beliau tidur di paha Sayyidatina Aisyah ketika beliau sedang haid. Untuk apa Nabi buat itu? Untuk memahamkan kepada umat, membaca Al-Quran berdekatan dengan tempat yang kotor tidak dilarang. Salat di tempat yang bersih tapi dekat dengan tempat yang kotor tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah salat di tempat sampah. Kalau sekiranya dia langsung salat di atas sampah, haram hukumnya, salatnya batal. Tapi kalau dibentangkan sejadah di atas sampah, makruh hukumnya. Kalau dia salat di musola yang bersih tapi dekat dengan tempat sampah, itu sama hukumnya salat di masjid tapi dekat dengan kuburan. Apa dikatakan salat di Nurul Hidayah itu hukumnya makruh? Tidak. Karena berdampingan dengan penguburan, tidak. Banyak kuburan-kuburan orang dulu berdampingan dengan tempat-tempat ibadah, tujuannya dia bisa nyaman dalam kubur. Nah, kemudian majzarah, tempat penyembelihan. Tempat penyembelihan dan hammam, tempat bilas badan selepas berenang, itu namanya hammam. Tempat bilas selesai berenang. Tapi bagaimana di pinggir kolam renang? Tidak makruh. Kemudian atonul ibil, kandang onta. Dan mahajjatut thoriq, di tengah jalan. Tengah jalan. Bagaimana sekiranya kalau salat Id sampai tengah jalan dan jalan diblokir, apa hukumnya makruh? Tidak. Jadi maknanya pemahamannya tidaklah mutlak. Tidak mutlak. Oh, makruh salat di tengah jalan, berarti enggak boleh memblokir jalan untuk salat. Kalau sudah diblokir enggak jalan lagi namanya, maka hukumnya tidak makruh.
Nah, hadis itu sahih. Hadis berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun, 7 kelompok manusia. Sab'atun, 7 kelompok manusia, yudhilluhum, akan menaungi akan mereka. Yudhillu, menaungi, hum, akan mereka, Allahu, oleh Allah, fi, pada, dhillihi, naungannya Allah. Kapan? Yauma, pada hari, la dhilla, tidak ada naungan, illa, kecuali, dhilluhu, naungannya Allah. Pada hari tidak ada payung pada hari itu kecuali payungnya Allah. Hari yang dimaksudkan adalah hari mahsyar. Pada hari yang Allah ceritakan akan diganti bumi ini dengan perak. Jadi bumi bukan lagi dari tanah, bukan lagi dari batu, dari rumputan, tapi bumi yang diganti oleh Allah dengan perak. Perak itu termasuk pengantar panas tercepat. Ketika dipanasin langsung panas, lebih cepat daripada besi. Besi kalau kita bakar perak dalam waktu yang sama, maka yang paling cepat panasnya perak. Dan pada hari itu akan didekatkan matahari 1 mil dari kepala. 1 mil, 2 penafsiran. Penafsiran pertama, sepanjang kayu yang dimasukkan dalam botol celak, itu namanya mil, 5 cm yang dimasukkan dalam botol celak lalu dipasangkan ke mata. Berapa senti? 7 mungkin, atau 5. Mil yang kedua yaitu 3 km. 3 km matahari dari kepala. Hari itu tidak ada naungan, tidak ada pohon, tidak ada tempat menyelamatkan diri dari panas kecuali hanya naungan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang boleh tinggal di bawah naungan arsy itu adalah hanya 7 kelompok yang akan Nabi sebutkan. Pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Imam adilun, pemimpin yang adil. Siapa pemimpin yang adil? Seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang beliau tidak bisa tidur di malam hari. Seorang pemimpin yang punya pemikiran, kalau sekiranya ada seekor anak kambing terpeleset di daerah Irak sana, maka Umar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau adalah pemimpin umat Islam. Ketakutan-ketakutan seperti itu ciri daripada pemimpin yang adil. Pemimpin yang dikatakan tidak pernah junub setelah dia menjadi pemimpin. Seorang pemimpin seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang membayar, mengembalikan atribut negara ke negara ketika beliau sudah meninggal dunia. Seorang pemimpin seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, istrinya mengumpulkan,
menyisihkan sedikit daripada gajinya. Dia sisihkan sedikit, akhirnya terkumpul, ingin membeli manisan. Tapi ketika Sayyidina Umar tanya, dari mana uang ini kamu dapatkan? Dari uang yang saya simpan sedikit demi sedikit. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, berarti selama ini kita mengambil dari harta orang beriman lebih daripada kebutuhan. Akhirnya dikembalikan daripada jumlah yang tersimpan setiap bulannya. Itu pemimpin yang adil. Yang dikatakan adil perlu tunjangan. Nah, ke situ pakai tunjangan, ke sini pakai tunjangan, makan pakai tunjang juga. Itu lalu bilang adil. Seorang pemimpin yang ketika sholat Jumat terlambat datang karena menunggu bajunya yang belum kering. Seorang pemimpin yang ketika datang ke Baitul Maqdis menaklukkan Baitul Maqdis dengan baju 11 tambalan. Itu yang adil. Bukan pergi kerja negara dengan baju 11 koper. Bukan. Itu yang akan mendapatkan naungan Allah. Kalau begitu di zaman sekarang pasti nggak ada. Yang ada tentu yang mendekati. Setiap zaman dan waktu dia akan melahirkan yang lebih jelek pada zaman sebelumnya. Setiap zaman dan waktu akan melahirkan generasi yang lebih jelek daripada sebelumnya. Karena Nabi bersabda, sebaik-baik generasi adalah generasi saya, kemudian kualitasnya turun generasi setelahnya, kemudian kualitasnya turun generasi setelahnya, walaupun turun kualitasnya, tapi 3 generasi itu terbaik, setelahnya berkurang sampai kita hari ini, dan zaman anak cucu antum ke depan jauh lebih jelek. Nah, jauh lebih jelek. Kalau begitu berarti perlu ada persiapan mental yang cukup pada hari ini, karena antum akan hidup di zaman yang jauh lebih parah dari zaman hari ini. Kalau sekiranya seseorang menyiapkan diri dengan potensi sama dengan generasi yang ada pada zaman dia, sementara dia akan berada pada generasi setelahnya, dia akan rugi. Dia akan rugi. Lihat, dulu 100 tahun yang lalu, 80 tahun yang lalu, tidak dipertanyakan tentang soal agama. Cukup diamalkan, cukup disampaikan dari kitab Fathul Mu'in, kitab Fathul Qarib, fatwa ulama, dan ini kata kiai ini, cukup bagi umat untuk diamalkan. Hari ini mana dalilnya? Besok zaman antum enggak logika dalilnya. Besok generasi lagi enggak perlu agama. Generasi setelah itu lagi dia melakukan penghinaan terhadap agama, sampai kepada satu titik tidak ada lagi yang mengucapkan Allah. Maka pada hari itu enggak ada lagi nilainya dunia, Allah habisi semuanya. Nah, tidak akan terjadi kiamat selagi ada mengucapkan Allah. Maka di zaman itu, orang itulah orang yang paling beriman, dan Allah jaga dunia karena orang itu yang dia tahu cuman Allah saja. Salat enggak tahu lagi, puasa enggak tahu, zakat enggak tahu, halal haram enggak tahu, yang tahu dia Allah. Tuhan saya Allah, itu saja.
Setelahnya akan lahir generasi lagi. Siapa Tuhanmu? A. Nah, udah kiamat. Tinggal A-nya aja. Nah. Yang kedua, sabun, pemuda. Pemuda. Ini hukum taglib namanya. Disebut pemuda masuk pemudi. Nasya'a yang tumbuh besar. Tumbuh besar fi ibadatillah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna nasya'a? Fadlian Nur, mana? Apa makna nasya'a? Gak paham. Makna pada nasya'a itu adalah lihat foto 6 tahun yang lalu sama lihat foto sekarang. Bedakan, Ilyas, bedakan. Ini masih nampak Salemo keluar. Yang foto yang satu ini udah pandai nyisir rambut dia. Nah, itu maknanya nasya'a. Itu yang mana nasya'a. Bukan berarti tamat SD masuk dalam pondok setahun kemudian dia keluar. Itu enggak nasya'a. Dia masuk dalam ibadah, masuk dalam pondok pesantren dari kecil sampai tinggi besar. Itu maknanya nasya'a fi ibadatillah. Tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang tua-tua di pondok dari kecil sampai tua sampai mati, itu orang yang ada berada di nawang aras nanti di akhirat kelak. Paham Sultan? Mana hadisnya? Kemudian rajulun, laki-laki, qalbuhu, hatinya, mu'allakun, digantung, bil masjidi, di masjid. Laki-laki hatinya digantung di masjid. Mana kawan antum yang tidak mau takwil? Hah? Mana? Teman antum yang tidak terima takwil hadis mana? Hadis tu enggak boleh takwil. Nah, coba siapa yang gantung hati di masjid? Makan anjing hatinya. Berarti kalau tidak cocok dengan akal mesti ditakwil, gitu kan? Itu rumusnya. Ini tidak sesuai dengan keadaan. Tidak adalah manusia yang gantung hati di masjid. Sebelum dia gantung dia dah mati. Nggak ada orang gantung hati di masjid. Apa maksud gantung? Terpaut hatinya di masjid. Enak antum aja berarti. Nggak cocok sama manusia boleh ditakwil, nggak cocok sama Allah nggak boleh ditakwil. Justru yang nggak cocok dengan makna ilahiyah ketuhanan itu yang mesti ditakwil. Berarti takwil adalah rumus yang mesti diterapkan dalam menerjemahkan dan memahami Quran dan hadis. Kapan takwil itu berlaku? Ketika tidak mungkin terjadi secara hakikat. Nah, itu berdiri. Berdiri. Ini
Kenapa antum tidur? Sini. Nanti antum ulang terjemahannya selesai pengajian ini. Naam. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Seseorang yang hatinya digantung di masjid. Maksudnya hatinya terpaut dengan masjid. Idza kharaja minhu, apabila dia keluar dari masjid. Apabila dia keluar dari masjid, hatta ya'uda ilaih, sehingga dia kembali ke masjid. Sehingga dia kembali ke masjid. Asal keluar yang ingat masjid. Kalau sudah masuk masjid enggak ingat yang lain. Asal keluar ingatnya masjid. Ketika dia berada dalam perkumpulan, dia risih. 10 menit lagi dah azan. Mana nih? Sabar. 5 menit lagi mau azan. Mana kita nih? Itu aja. Asal dah dekat waktu solat, dia terus mempertanyakan solat di mana. Kalau sudah masuk masjid, enggak tahu lagi dia waktu. Bukan setelah solat langsung cabut. Itu laki-laki yang enggak terpaut di masjid. Enggak terpaut berarti. Gerah dia. Lama-lama di sini bahaya kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berdiri. Langsung keluar. Kenapa cepat kali keluar? Imamnya beda. Itu termasuk orang yang tidak dapat naungan aras. Karena orang-orang ciri-ciri orang dapat naungan aras, laki-laki yang hatinya terpaut di masjid, apabila keluar dia merasa risih, apabila sampai di dalam dia sudah merasa nyaman. Karena berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya rajulani. 2 orang laki-laki. Tahabba, saling mencintai kedua-duanya. Fillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fajtama'a, maka berkumpullah kedua-duanya. Fajtama'a, maka berkumpullah kedua-duanya ala dzalika, di atas hal itu. Waftaraqa, dan berpisah kedua-duanya alaihi, di atas hal itu. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Itu orang yang ngumpul di bawah aras pada hari mahsyar. Dia mendatangi saudara muslimnya, dia berjumpa dengan saudara muslimnya bukan karena faktor bisnis, bukan karena faktor duniawi, bukan karena ingin mengajukan proposal. Dia jumpa tidak ada tujuan lain kecuali hanya karena Allah. Siapa? Hah? Siapa? Istima, malam markas. Bukan tujuan jajan di situ. Nggak ada tujuan duniawi sedikit pun. Nggak ada tujuan duniawi sedikit pun.
hanya pengen jumpa dengan seseorang yang mungkin karena melihat orang tersebut bersemangat ibadah dia, melihat orang tersebut mendengar kata-katanya semangat motivasinya untuk akhirat lebih tinggi, hanya tujuan itu saja. Hal-hal ini kita lihat di tempat-tempat lain. Ketika datang Kiai Fulan, banyak orang datang hanya untuk melihat mukanya doang, mendengarkan perkataannya. Itu cinta karena Allah. Dan mereka juga berpisah karena Allah. Bukan berpisah karena kebencian, bukan berpisah karena dasar bosan, bukan juga berpisah karena tujuan yang lain, tapi hanya semata-mata karena Allah. Yang satu menjalankan satu perintah Allah, yang satu lagi menjalankan perintah Allah di tempat yang berbeda. Akhirnya mereka mesti berpisah. Satu imam yang adil, dua pemuda, tiga laki-laki yang hatinya terpaut di masjid, empat, dua orang saling mencintai karena Allah, lima, rajulun zakarallaha khalian, seseorang yang mengingat Allah. Rajulun, seseorang, zakarallaha, yang mengingat Allah, khalian, hal keadaan dia sendirian. Zikir sendiri, bukan zikir bersama, tapi dia zikir sendiri, mengingat Allah sendirian. Fafadat aina, maka mengalirlah kedua matanya. Maksudnya adalah airnya. Itu majaz mursal. Disebut mata, maksudnya adalah air mata. Mungkin Jumat, mungkin malam, mungkin ketika dia sendirian, dia zikir, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Kebayanglah dia dosa-dosa dia, meleleh air matanya. Maka orang itu sudah dicatat mendapatkan perlindungan aras. Apa modal dia mendapatkan perlindungan aras? Dosa. Dosa yang dia ingat di hadapan Allah sampai meneteskan kedua air matanya. Itu baru 2 tetes. 1 tetes saja cukup memadamkan api neraka. Di dalam kitab Risalah Qushairiyah atau Tambihul Muqtarin, itu diriwayatkan kisah orang-orang soleh. Pada ulama tersebut terlihat 2 garis di pipinya, 2 garis bekas air mata. Bekas air mata. Kalau kita terluat 2 garis di mulutnya, bekas ngences. Nah, itu aja bedanya, dekat aja bedanya kan. Satu di atas sedikit, kita di bawahnya. Naam. Yang keenam, rajulun, seorang laki-laki, da'athu, yang mengajak akannya laki-laki tersebut. Siapa yang mengajaknya? Imra'atun, seorang wanita, dzatu mansibin, yang punya kedudukan, wa jamalin, dan kecantikan. Faqala, lalu dia mengatakan, inni akhafullaha rabbal alamin,
sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Siapa yang ngajak dia? Wanita punya kedudukan dan punya kecantikan. Mengajak laki-laki itu untuk berzina, mengajak laki-laki itu melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah, dia mampu mengucapkan dari lidahnya, inni akhafullaha rabbal alamin. Bagaimana kira-kira kalau hanya yang mengajak dia itu orang tua? Hah? Yang punya kedudukan, yang punya kecantikan saja mampu dia kata inni akhafullah rabbal alamin, apalagi yang tua. Kalau sekiranya dia terseret gara-gara yang tua, bagaimana kira-kira dia kalau yang muda? Langsung tenggelam dia, bukan terseret lagi. Bisa diukur kadar imannya? Habib, bisa diukur kadar imannya? Kalau yang tua aja dia masih terpengaruh, Masya Allah, apalagi yang muda. Kalau yang muda aja mampu dia katakan inni akhafullah rabbal alamin, yang tua itu enggak kedengaran dari dia. Nah, seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Lebih memilih di penjara daripada ajakannya. Yang ketujuh, yang mendapatkan naungan aras adalah rajulun, seorang laki-laki, tasaddaqa, yang ia bersedekah, bisadaqatin, dengan sedekah, fa'akhfaha, lalu ia menyembunyikan akannya sedekah, hatta sehingga la ta'lama shimaluhu, tidak mengetahui oleh tangan kirinya, sehingga tidak mengetahui oleh tangan kirinya ma tunfiku yaminu, oleh sesuatu yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Itu juga bahasa majaz. Jangankan orang dekatnya, tangannya sendiri nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi SAW bersabda, sedekatus sirri, sedekah secara sir itu bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah, orang yang menerima sedekah kita nggak tahu itu sedekah. Mana caranya? Hah? Mana caranya? Mungkin seperti yang dilakukan oleh Bani Israel yang diceritakan dalam hadis. Salah seorang dermawan Bani Israel, dia sedekah malam-malam, nggak ada yang tahu. Paginya beredar berita, aneh kejadian tadi malam. Ada seseorang bersedekah sama orang kaya. Paginya dia, astagfirullah, orang kaya pula yang dapat. Dia pun nggak tahu, karena asal kasih saja. Nanti malam dia buat lagi sedekah secara diam-diam. Besok paginya ada lagi komentar tengah masyarakat, kejadian aneh terulang lagi tadi malam. Pelacur dikasih sedekah. Kemudian dia bertekad untuk mengulangi lagi sedekahnya. Ternyata salah tempat lagi. Dia telah bersedekah kepada seorang pencuri.
Tapi karena dia bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun menurut pandangan masyarakat salah tempat, tapi karena dasar keikhlasan, si kaya mulai bersedekah, si pelacur bertobat dari Allah kepada Allah dari dosanya. Dosa-dosa begini Allah tetap tidak lupakan saya, apalagi kalau saya lebih taat. Pencuri taubat dari kesalahannya. Jadi kalau kita bersedekah, nggak usah diurusin sampai ke ujung. Dia sedekah diberikan kepada zakat sebagai pengurus masjid. Ini sedekah sumbangan untuk pembangunan masjid 5 juta. Seminggu setelah itu tanya dia, Pak Jaka, 5 juta uang saya kemana ya dipakai? Nanya lagi dia. Kalau ada yang nanya begitu, kembalikan uangnya. Ini Pak, uang Pak belum dipakai. Kok diurusin sampai ke ujung? Ada lagi yang lebih parahnya, zakatnya diurusin sampai ke ujung. Zakat itu bukan hak kamu, itu hak fakir miskin yang ada sama kamu. Kalau sudah kasih jangan diurus. Kemana zakat saya? Kamu pakai kemana zakat saya? Kalau sedekah nggak masalah lah. Jadi jangan lihat salah tempat, asal ikhlas lillahi ta'ala. Walaupun pada tempat yang salah, Allah akan berikan perubahan yang baik. Sudah terbukti dengan 3 kasus sebelumnya. Itu salah satu bentuk shadaqatus sirri. Ada lagi shadaqatus sirri ketika kita berbelanja. Kita tahu kalau ditawar 5.000 lagi bisa turun, tapi kita nggak tawar. Kita tahu harga pasarannya kurang 5.000 lagi, itu harga pasaran. Dia nunggu kita tawar aja, pasti dia turunkan. Tapi kita nggak tawar, bayar aja begitu. Maka orang yang menjual barangnya menganggap itu adalah harga barangnya. Tapi kita yang membeli niatannya adalah 5.000 adalah sedekah. Itu disebut dengan shadaqatus sirri, memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari sedekah yang tidak diketahui oleh tangan kiri, dan orang yang sering melakukan sedekah seperti itu mendapatkan naungan aras pada hari kiamat. Nah, hadis berikutnya sama dengan hadis sebelumnya. Sab'atun fi zillil arsy. 7 kelompok manusia berada dalam naungan aras. Berarti ketika hadis pertama mengatakan fi zillillah, 7 kelompok berada naungan Allah, berada di bawah naungan Allah. Lalu kita sampaikan, kita syarah, kita jelaskan artinya di bawah naungan aras. Itu bukan asal mendefinisikan atau bukan asal menguraikan, tapi uraian naungan Allah yang ada pada hadis pertama kita jelaskan dengan makna naungan aras itu berdasarkan hadis kedua. Nah, kalau begitu baru boleh menafsirkan antara hadis dengan hadis, ayat dengan hadis, ayat dengan ayat, hadis dengan ayat. Itu tafsir yang paling tinggi tingkatannya. 7 kelompok manusia berada di naungan aras yauma pada hari la zilla illa zilluf. Tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungannya Allah, kecuali naungannya aras. Pertama dengan urutan yang berbeda dari hadis sebelumnya. Rajulun zakarallah. Apa artinya? Daud. Seorang hamba yang mengingat Allah. Pegang mic-nya.
Ini kalau dapat sampai ke ujung boleh duduk. Banyak tu mic, antum tinggal pilih. Itu mic lokal, mic luar negeri. Coba bunyiin. Itu lokal itu punya. Yang ini. Oke, rajulun. Seorang laki-laki. Coba pakai yang wireless tuh. Tekan tombolnya. Zakarallaha. Yang mengingat Allah. Yang satu lagi. Semua mic mati tangan antum. Mana? Coba bunyiin. Tes. Naam. Rajulun Seorang laki-laki zakarallaha yang mengingat Allah. fafadat Lalu dia meneteskan air mata. ainahu Kedua matanya. wa rajulun Dan seorang laki-laki yuhibbu mencintai abdan seorang hamba la kecuali illa, baru kecuali ini la tidak yuhibbuhu, mencintai, ia mencintainya dia mencintainya illa lillah, kecuali hanya kepada Allah. kecuali Jadi mencintai karena Allah. wa rajulun Dan seorang hamba dan seorang laki-laki qalbuhu yang hatinya mu'allakun berbaur bil masajidi kepada masjid min dari siddati nggak tahu kan? Berarti nggak boleh duduk. Min siddati, dari karena berlebihan. Siddati dahsyat, siddati berlebihan, hubbihi cintanya seseorang, iyaha kepadanya masjid. Jadi dari saking senang hatinya, saking berlebihan cintanya ke masjid, maka hatinya terpaut di masjid. Wa rajulun, dan seorang laki-laki, yu'ti yang memberikan ia, yu'ti yang memberikan ia, as-sadaqata akan sedekah, biyaminihi dengan tangan kanannya, fayakadu maka hampir, yukhfiha ia menyembunyikannya, ansimalihi dari tangan kirinya. Wa imamun, dan imam, muqsitun yang adil, fi ra'iyati pada rakyatnya. Wa rajulun, dan seorang laki-laki, aradat menawarkan, alaihi di atasnya laki-laki, imra'atun oleh seorang wanita. Apa yang ditawarkan wanita itu kepada laki-laki tersebut? Nafsaha, dirinya. Tapi kalau jualannya nggak ada masalah. Nafsaha, dirinya. Zata mansibin, yang punya kedudukan, wa jamalin, dan kecantikan.
Fatarakaha, maka dia membiarkan ha akannya laki-laki, akannya wanita, li jalalillah, karena ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun, dan seorang laki-laki, kana, yang adalah ia, fi sariyatin, di dalam sebuah pasukan, fi sariyatin, di dalam pasukan, ma'a qaumin, bersama kaum, falakul adwa, lalu mereka bertemu dengan musuh, fangkashafu, lalu mereka bubar, kacau barisan safnya. Fahama atharahum, maka dia menyelamatkan jejak-jejak mereka. Artinya jejak di sini bisa artinya harta benda. Kalau arti dasarnya jejak, nanti kita lihat tafsirannya di dalam. Hatta naja, sehingga dia selamat. Wa najau, dan mereka selamat. Awistushhida, atau dia mati syahid. Berarti di sini menunjukkan kepada mahabbah. Ini bagian daripada definisi rajulun tahabba fillah. Dia salah satu dari pasukan, bukan panglima perang, tapi dia hanya salah satu dari pasukan perang. Tapi tanggung jawab dia di medan perang itu seperti tanggung jawab seorang panglima, seperti tanggung jawab seseorang yang dibebani tanggung jawab, padahal dia tanggung jawab hanya menyelamatkan diri sendiri. Ketika sudah mulai perperangan dan berlanjut, kemudian terjadi kekalahan di pihak dia, musuh masuk ke dia setiap barisan dia, lalu dia berusaha menyelamatkan semuanya, baik asetnya maupun harta benda pasukannya maupun pasukan yang tertinggal, dia selamatkan, dan pasti selamat semuanya. Dia selamat dan mereka selamat, atau mereka selamat dan dia mati syahid. Ini termasuk laki-laki mendapatkan naungan aras pada hari kiamat. Cari meja tu. Okey, duduk. Nah, hadis berikutnya, sab'atun yudhilluhumullah, 7 kelompok manusia. Yudhilluhum, menaungi akan mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tahta zilli arsyihi, di bawah naungan arasnya Allah. Yauma, pada hari, la zilla illa zilluh, yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Pertama, rajulun qalbuhu mu'alakun bil, mata yang berjaga-jaga di jalan Allah, hirasah. Wa ainun bakat min khasyatillah, dan mata yang menangis dari karena takut kepada Allah. Min itu adalah min ta'lil, tambahan maknanya dari karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita baca 3 hadis ini, semuanya berbicara tentang 7 kelompok manusia yang berada di bawah naungan arsy. Kalau kita lihat rinciannya satu persatu,
hadis pertama dan hadis kedua ada sedikit perbedaan. Hadis pertama dan kedua dengan ketiga sangat banyak perbedaan. Maka di sana ulama mengatakan angka-angka pada hadis itu tidak menjadi patokan. Angka-angka yang ada pada hadis itu tidak menjadi patokan. Maka kalau sekiranya antum rangkum orang-orang yang berada di bawah naungan arsy pada hari yang tidak ada naungan di hari itu kecuali naungan arsy, maka jumlahnya lebih daripada 7. Nah, hadis berikutnya 4648. Sab'atun, 7 kelompok manusia. 7 kelompok manusia, la'antuhum, yang aku laknat akan mereka. La'antuhum, yang aku laknat akan mereka. Wa kullu nabiyyin mujabun, setiap nabi itu dikabulkan Allah. Setiap nabi itu mujab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik permohonannya untuk mendapatkan seseorang rahmat, rahimallahu alladhina yarwuna ahadithi min ba'di, atau kama qala Rasulullah, semoga Allah rahmati orang yang meriwayatkan hadis-hadisku setelahku. Itu doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para guru dan pelajar-pelajar hadis. Alladzina yarwuna hadithi min ba'di. Begitu juga kalau doa Sayyidina Rasul bersifat membinasakan, seperti di sini la'antuhum, aku kutuk mereka. Menurut definisi yang diberikan oleh para ulama, dosa besar itu adalah dosa yang ada ancamannya, yang ada hukumannya, dan ada bahasa kutukan di dalamnya. Karena 7 kelompok ini digunakan di sini bahasa la'antuhum, aku kutuk mereka, maka 7 ini termasuk dosa besar. Siapa yang dikutuk? Pertama, az-zaidu fi kitabillah, orang yang menambah pada Al-Quranul Karim. Az-zaidu, orang yang menambah pada kitab Allah. Berdasarkan hadis ini, maka jelaslah kesesatan Syiah, karena dia menambah Al-Quran sepertiga lagi. Syiah atau Ahmadiyah, antara dua itulah yang dikatakan Quran yang ada itu belum cukup, masih kurang, maka dia tambah sepertiga lagi. Antara Syiah atau Ahmadiyah, nggak pasti. Kemudian mukadzibu, orang yang mendustakan dengan takdir Allah. Mukadzib, orang yang mendustakan bi qadarillah, dengan takdir Allah. Dia mengemukakan kemampuannya, dia tidak percaya dengan takdir. Yang jelas sesuatu itu berlaku sesuai dengan usahanya, keilmuannya, keahliannya, kemudian rancangannya. Sehingga saking dia merasa percaya, dia sempat mengatakan kata-kata, hewan ini nyawanya di tangan saya. Tuh kata-kata yang keluar. Karena saking cerdas, lalu lupa dengan qadarullah, lupa dengan takdir Allah. Kemudian mustahillu hurmatallah, orang yang menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Orang yang menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan merebak sampai akhir zaman.
fatwa-fatwa, pendapat-pendapat dari orang-orang yang punya titel agama, orang yang dinisbahkan kepadanya guru agama, guru besar studi agama. Dia akan berbicara menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah yang sudah pernah berlaku masih di Indonesia, yaitu mengharamkan nikah sejenis. Siapa orangnya? Wallahu a'lam. Yang jelas dia kena kutuk. Kalau mau sadar dari kutukan, dia harus taubat betul-betul kepada Allah. Kemudian mustahillu min itsrati ma haramallah. Orang yang menghalalkan dari itsrati keluargaku sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghalalkan dari keluargaku sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya menghalalkan melakukan tindakan-tindakan menyakiti keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentolerir saja hukumnya mendapatkan kutukan, apalagi menyakiti. Nah, menyakiti ahlul bait, menghalalkan, membolehkan, memberikan peluang supaya tersakiti ahlul bait, zuriat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tapi kalau sekiranya ada di antara mereka yang terlibat dengan mencuri potong tangan, ada di antara mereka yang terlibat berzina, dirajam dan dicambuk, itu enggak ada masalah. Ada yang terlibat di antara mereka lalu membunuh lalu dibunuh, itu sesuatu yang dibolehkan oleh Allah. Tapi ketika mereka tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh, lalu melakukan menyakiti karena faktor yang lain, maka itu termasuk perkara yang dikutuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dengan ahlul bait, hati-hati dengan zuriat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati bukan berarti diwaspadai, tapi hati-hati dalam artian jangan sampai menyakiti mereka, jangan sampai mengeluarkan fatwa, jangan sampai mengeluarkan perintah, jangan sampai mengeluarkan atau ajakan mengarah kepada menyakiti zuriat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena orang itu dikutuk oleh Nabi. Kamu pulang nanti ke akhirat dengan semua dosa yang kamu buat, dengan semua benda haram yang kamu makan, dengan semua kewajiban yang kamu tinggalkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu kecuali hanya syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu di waktu yang sama kamu menyakiti keturunannya. Lalu pada nanti di akhirat kelak kamu datang untuk memohonkan pertolongan, memohonkan syafaat dari baginda Rasul. Di dunia kamu menyakiti keturunannya. Apa kira-kira jawaban Nabi? Tak tahu malu. Kamu dasar nggak tahu malu ya. Dari dulu sampai sekarang nggak malu juga. Kamu sakiti keluarga saya di dunia, lalu kamu datang hari ini untuk memohonkan syafaat. Nabi sudah katakan, saya sudah kutuk orang itu. Maknanya kalau kutuk, tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tarikul sunnati, orang yang meninggalkan sunnahku. Orang yang meninggalkan sunnahku. Ajakan-ajakan, aliran-aliran, ideologi-ideologi yang mengarah kepada
Al-Quranul Karim doang, yang dulu disebut dengan aliran Islam murni. Nggak tahu kalau pada hari ini itu ada, tapi jangan salah paham. Kadang-kadang Islam murni itu dituduhkan kepada orang-orang yang berpakaian sunnah. Nah, kalau itu tuduhannya, kita katakan baguslah yang murni pada campuran. Tapi Islam murni yang dimasukkan di sini, dia hanya terima Quran, kalau hadis tidak. Nah, hal-hal itu mengarah kepada ceramah-ceramah yang disampaikan, tausiah-tausiah yang disampaikan, mulai pembicaraan itu mengarah ke situ. Saya dengar satu tausiah, Nabi SAW di bulan Ramadan, beliau setorkan bacaan Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril. Di situ ulama memotivasi bagaimana Ramadan adalah bulan Quran, bulan di mana seseorang membaca Al-Quran, bahkan menyetorkan Al-Quran. Tapi dia pemahaman enggak begitu. Nabi itu manusia biasa sama dengan kita. Dia setoran Quran juga, kalau enggak setoran lupa. Jadi manusia, Nabi itu enggak perlu dihormati, yang dihormati adalah kerasulannya. Nah, itu udah mulai dia muncul di masyarakat, tidak menghormati sosok baginda Nabi. Lama-lama nanti dia katakan Nabi itu manusia biasa, perkataannya bisa salah, bisa saja benar. Kadang-kadang Nabi bicara waktu emosi, maka tidak bisa dibenarkan semua hadis Nabi. Itu sudah mulai mengarah kepada tarikus sunnah. Akhirnya besok sampai pada titik kesimpulan, yang kita pegang Quran saja, hadis enggak perlu. Aliran itu akan muncul dan pernah muncul. Mungkin hari ini muncul di tempat lain. Mungkin pemikiran itu sudah mulai berkembang sedikit demi sedikit, mengarah kepada berpegang kepada Quran, meninggalkan sunnah. Buktinya pada hari ini sudah mulai mereka memilih sunnah Nabi. Dari sekian sunnah Nabi yang dibaca, sudah mulai dipilah, sudah mulai dipilih. Ini relevan, ini enggak relevan. Ini logika, ini enggak logika. Ini budaya, ini baru sunnah. Dan mulai dia kelompok-kelompokkan. Siapa? Liberal. Ya itu aja jawabannya melulu. Dia enggak salah. Kalau itu jangan itu jawabannya, Mas. Dia enggak ada begitu orangnya. Nah, ideologi seperti itu dari liberal, enggak relevan, enggak zaman. Itu adat, itu budaya, bukan agama. Nah, pisahkan agama dengan negara, pisahkan agama dengan tugas. Agama di masjid, di luar masjid tidak ada agama. Nah, itulah tarikus sunnah. Orang yang ngomong seperti itu kena kutuk. Nah, kemudian mustaksiru bil fai'. Mustaksiru bil fai'i, artinya dia mengutamakan dirinya dengan harta fai'. Mengutamakan dirinya dengan harta fai'. Fai' itu adalah harta yang didapatkan dari orang kafir tanpa ada perang. Itu harta fai'. Itu mana khususnya. Yang pada intinya adalah harta fai' adalah harta pemasukan negara. Harta pemasukan negara. Kalau pada hari ini fai' tidak bisa diterjemahkan seperti itu, karena kita berada di zaman tidak boleh perang, perdamaian dunia. Maka harta fai' maknanya adalah harta negara, harta yang bersumber dari kekayaan negara. Dan orang yang kena kutuk itu adalah dia mengambil, mengutamakan kepentingan pribadinya dari harta negara. Nah, itu titik kesimpulannya.
Kalau harta negara berarti milik bersama. Kalau milik bersama, kenapa kamu merasa lebih berhak pada rakyat? Jalan raya itu milik bersama. Kenapa ketika kamu berjalan mesti rakyat berhenti? Mustaksiru bil fai. Nah, mustaksiru bil fai. Kosong jalan semuanya. Dia aja jalan yang rombongannya. Kalau itu bawa jalan sendiri. Nah, jadi kalau mau pergi kemana bawa jalan sendiri. Nah, sama dengan Nabi Sulaiman atau Aman itu, dia mau kemana punya jalan sendiri. Orang dibawa dia di atas angin. Nah, kalau nggak mau dengan macet, pakai heli. Beli daripada uang negara, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai karena faktor satu dan lain. Kalau dia lewat lalu jalan ditutup sementara, nggak ada masalah. Ini lewatnya 3 hari lagi, tutupnya sekarang. Berlebihan memang. Lewatnya 3 jam lagi, lewatnya 4 jam lagi. Mau jalan kita itu. Ini orang mau ke rumah sakit nih. Ini udah mau melahirkan. Jalan. Sampai di situ ditutup. Apa tutup? Ini mau melahirkan. Belok lagi situ, belok ke belakang. Mutar lagi. Nah, ini nanti ada orang besar mau lewat. Akhirnya melahirkan anaknya di mobil. Syukur kalau hidup, bebas daripada biaya persalinan. Berkah orang besar itu. Nggak jadi saya bayar rumah sakit. Tapi kalau mati, bukan dapatkan kutukan Nabi, kutukan daripada ibu tadi. Nah, mustaksiru bil fai, artinya mengutamakan diri dengan harta milik bersama. Kemudian mutajabbiru bis sultanihi, orang yang membanggakan diri, menyombongkan diri dengan kekuasaannya. Menyombongkan diri dengan kekuasaan dia punya. Tujuannya untuk apa? Liyu'izza man adzallallah, supaya dia mengagungkan, supaya dia memuliakan orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Wa yudhilla man a'azzallah, dan dia menghinakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Ini hati-hati, kena kutuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pulang ke akhirat enggak dapat syafaat. Siapa orangnya? Dia punya kekuasaan, dengan kekuasaan yang dia punya, dia muliakan orang-orang yang hina. Orang yang Allah hinakan, dia berikan kedudukan. Orang yang Allah muliakan, dia letakkan di tempat yang terhina. Kalau itu guna kekuasaan yang dia punya, itu termasuk penguasa yang mendapatkan kutuk dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hadis dhaif, ini adalah hadis hasan. Maknanya mesti diwaspadai dan mesti dijauhi 7 kelompok yang mendapatkan kutukan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup insyaallah.